jelas orangnya, harus jelas orangnya. Mana siapa Said bin Thabit? Mana lah orangnya? Harus Kasih tahu jelas. saya. Jelasin dulu dong. Berlogika, kapan Ya, Allah ya. kamu membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Iya, Jadi ini kan saya Allah juga. kan tidak dilahirkan. Live ini, kenapa ya Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya? Sedangkan saya nggak pernah ketemu dengan kitab-kitab lain yang bisa menjawab pertanyaan orang gitu loh, Mbak. Ya udah murtad aja Pak. Kalau udah taunya kok kebenaran itu. Ya makanya saya bertanya, maaf ya. Iya itu Kalau jawabannya. udah- Karena ini adalah kebenaran. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan diskusi lintas agama. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang setia mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Diskusi kita kali ini menarik karena ada kolaborasi antara Bang RK dengan Ibu Agatha, mencoba berdiskusi dengan beberapa polemikus Islam. Namun ya seperti biasalah, mereka itu hanya menang retorika dengan berbagai asumsi-asumsi dan menyalahkan Alkitab. Padahal ya kita tahulah usia Al-Quran dengan Islam tidak seusia Alkitab dengan pertumbuhan kekristenan seperti itu ya. Tapi itulah teman-teman kita. Dan ada satu yang menarik, yaitu satu bapak yang akhirnya dia menemukan bahwa Alkitab itu beda dengan kitab-kitab yang lain, karena Alkitab itu menjawab segala sesuatu dan dia tertarik untuk belajar. Semoga dia dibukakan hati untuk bisa menerima kebenaran Injil Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Baik, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu sahabat-sahabat untuk menyaksikan diskusi selengkapnya. Semoga dapat membuka, menambah wawasan kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Adalah tulisan Said bin Thabit. Itu dari juga itu mengatakan wal awalu wal akhiru. Karena itu adalah tulisan Said bin Thabit. Itu dari judulnya kan? Ya sudah. Jadi kapan hari Allah mau mengaku dia adalah Tuhan sembahku? Dia tidak pernah mengatakannya sendiri kan? Karena yang Di nulis Quran ini Ya udah. bukan hanya oleh diam Kak. Oke Kak, giliran saya Kak, sebentar ya, bagi saya waktu ya. Sekarang saya hanya bilang Quran ini bukan hanya oleh satu orang saja Kak tulis ya. Ada berapa banyak orang tulis, tidak disebutkan ya. Ya udah nggak jelas, lebih nggak jelas. Bang Allah RK, saya dapatkan- tanya Bang RK, penulis buku Cinderella siapa Bang RK? Siapa ya? Saya nggak tahu ya. Ya sama kayak gitu, nggak jelas. Ya udah selesai. Ini masih mendingan Yohanes, Matius, Markus. Siapa yang tulis tak Orangnya perlu jelas. ada. Yang jelas orangnya, harus jelas orangnya. Mana siapa Said bin Thabit? Mana lah orangnya? Harus Kasih tahu jelas. saya. Jelasin dulu dong. Siapa nama tadi bilang? Banyak. Siapa nama Kau tadi yang bilang? ngomong Said bin Thabit, kau yang Saya ngomong. bilang Yazid bin Sabit. Penulisnya salah satunya Said Oh, bin di Thabit. situ aja tidak tahu. Mau tahu dari saya? Nggak perlu, Anda memang nggak tahu apa-apa. Anda baru Google kok. Kita mau udah tahu Nggak dari tahu mana. apa-apa. Dari tadi tidak boleh jawab. Dari mana Yesus mengakui bahwa diri adalah Tuhan? 8.600 Gimana? orang di sini, kita tadi nunjukin ayat nggak? Tapi dia nggak terima kan Bang RK? Tapi itu bukan dari Yesus. Bukan Yesus, dari Yesus mengakui. Wal awal wal akhiru juga bukan dari Allah. Bukan dari Yesus. Itu juga bukan dari Allah, karena Said bin Thabit yang nulis. Mau turunkan saya saja boleh? Jawab. Udah lari dia, Kalian Bang. harus Udah, Bang, jawab. menyerah dia, Bang RK. Dari mana? Gimana Yesus mengakui Sudah bahwa diri keringetan mandi sana. adalah Tuhan? Coba buktikan. Buktikan. Oke. Cewek mengakui cewek berhijab. Iya, oke, saya jawab ya. Iya Saya Bang, jawab. Jadi, Bang RK aja. Oke. ya, saya menjawab dengan ini ya, dengan kamu punya otak gak? Ada kan? Bisa berpikir. Iya Bang. Ada Bisa dua-dua. berpikir. Hmm. Ada, otakmu ada dua. Oke. Sekarang gini. Kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan karena dia dilahirkan, betul? Iya betul sekali. Oke. Bukan hanya karena Kamu dilahirkan. ya sabar. Ada satu, Bang. Kamu Bukan percaya karena Allah dilahirkan. adalah Tuhan. Sabar, kamu dengar. Kamu percaya Allah adalah Tuhan karena Allah tidak dilahirkan, betul? Betul. Oke. Yesus dilahirkan tetapi bisa membangkitkan orang mati. Betul. Allah tidak sabar. Allah tidak sejak kapan Allah
ya, Allah adalah Tuhan, ya, Allah adalah Tuhan, ya, karena tidak dilahirkan. Kapan Allah membangkitkan orang mati melalui Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad? Bukan melalui Rasul. Abang pernah baca sejarah Nabi Saleh? Ya, ini kan saya jalan. Yesus Iya, bukan itu Tuhan, Nabi Saleh karena itu sabar, juga Yesus seorang bukan nabi. Tuhan. Kamu dengar? Yesus bukan Tuhan karena dia dilahirkan, tetapi dia yang dilahirkan itu, yang bukan Tuhan yang kau katakan itu, bisa membangkitkan orang mati. Allah yang kau katakan Tuhan itu tidak dilahirkan, ya kapan dia bisa membangkitkan orang mati? Melalui Nabi Muhammad. Coba, satu, jawab. Oke, sip. Sip. Siapa? Abang anggap Tuhan sama Yesus atau menuhankan ya? Saya lagi membuat Iya, iya, ajak Anda untuk berlogika. Kapan Iya, iya, Allah iya, iya. kamu membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Iya, iya. Ya, dia Ini kan saya tidak, juga, Allah kan tidak dilahirkan. iya, saya juga ini mau logika ya. Main logika saya juga. Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Kapan Allah Abang- membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Abang menuhankan Yesus karena dia Iya, membangkitkan saya tanya orang kamu, kapan Allahmu membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Silakan. Satu aja, Iya. yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad itu satu aja. Yang Nabi Muhammad pernah buat, Nabi Isa belum pernah bisa berbuat. Apa itu? Pernah tak Nabi Isa menjadikan bulan ini jadikan pecah belah dua. Oke, bulan itu bisa dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Dari sini tidak boleh lihat clean ya. Sabar, Oleh logikanya, mata. bulan itu bisa dilihat oleh seluruh dunia atau tidak? Bang RK minta dalilnya, dia bilang bulan dibelah. Nggak ada dalilnya soalnya. Oh, ada. Kasih. Ayo. Kasih, coba. Nabi Muhammad. Mumpung ada 9.600 orang, jangan lupa follow ya. Follow ya. Ya. Ini Thank you akunnya ya semuanya ya. ke Agatha, akunnya ke Ben, teman-teman bantu follow ya teman-temannya biar dia bisa live lagi teman-temannya. Di follow teman-teman, di follow ya. Ya jangan lupa love orange juga teman-teman ya, Bang RK. Di follow teman-teman ya. Biar Kak Agatha bisa live lagi teman-teman ya. Di follow teman-teman ya, di follow. 9.000 orang di follow ya teman-teman ya. Surah. Oke, Abang baca surah Al-Qamar, di situ baca terjemah ya. Di sini mungkin saya kalau mau jelasin juga di situ tidak boleh nampak jelas ya. Oke, Surah surah. Al-Qamar ayat pertama. Al-Qamar. Bang RK kasih. Al-Qamar itu ayat surah berapa ya? Oh, ayat surah 54. Ayat pertama ya. Atau Baca Bang. Baca dulu. Baca Bang Hafizul. Hari Ya, kiamat Al-Qamar. makin dekat Ya. dan bulan pun terbelah. oke, Mana? baca terus. Baca terus. Hari kiamat pun mendekat. Bulan apakah bulan sudah terbelah? Kiamat belum Emang datang. udah mau kiamat? Baca dulu. Baca dulu. Jadi. Baca dulu. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir Oh, gitu ya. yang terus-menerus. Oh, gitu ya. Iya, berarti itu termasuk Coba baca kalian. nih. Ya, itu. Coba baca. Bulannya terbelah. Ini kan kalian bilang apa itu? Kalian bilang apa? Ini termasuk sihir. Berarti kalian ketawa. Ketawa kenapa? Kenapa? Karena Enggak, tidak saya percaya. saya tidak. Saya Tidak tanya. percaya itu. Kita lihat coba kita buka dulu di ayat pertama, saudara. Saya Coba. boleh Brother, bawa brother, beribu-ribu dalil. no kill. Coba brother. Saya boleh- Coba brother. saya boleh bawa- Kamu buka dulu surat Al-Qamar ayat pertama. Coba kamu buka surat Saya Al-Qamar boleh ayat bawa pertama. dalil beribu-ribu, tapi kalian tidak percaya. Saya minta Ada dulu kamu khasiatnya buka surat nggak? Al-Qamar ayat pertama. Coba buka Oke, dulu. ya, ya. Ah, buka. Buka surat Al-Qamar ayat pertama coba. Baca. Iqra. Ya. Jam. No kill. Bang dapat Ya. pahala Bang, dapat pahala. Ya, satu ayat kau baca itu kamu dapat beribu-ribu pahala. Jangan hanya saya yang baca saya dapat pahala. Kamu baca juga. Nabi Muhammad. Oke. Hari kiamat makin dekat dan bulan pun terbelah. Nah, kapan kiamat ini kapan, Pak? Belum. Berarti belum kejadian Bang. Kiamat ini kapan? Oh, Saya tanya hari baik-baik Jumat, Bang. Hafizul ini. Hari Jumat Bang. Tunggu.
Teman-teman di follow ya teman-teman ya, di follow ya teman-teman ya, di follow ya, Kak Agatha di follow ya, biar bisa live ya teman-teman ya, di follow teman-teman ya, di follow teman-teman. Brother. Tunggu. Dengar. Saya tunjuk. Brother. Udah jadi yang mujizat bang. Senang betul. Brother, Saya no bawa kill, no dalil kill. ya. Bawa dalil, Bukan, bawa dalil dalil ya, no kill. Ya. Silakan. Artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Bulan terbelah, gunung nggak kelihatan. Maksudnya gimana? Aduh, korek kupingmu dulu. Bang. Korek Gunungnya di bawah. kupingmu. Lah orang nengoknya di mana? Dari budak nih. atas ke bawah. Korek kupingmu itu. Lo baca. Ini apa? Baca. Oke, cari dalil yang kalau mau tahu jelas, cari di sini ya. Yang mana? Nah, cari. Oi, Gunungnya terbelah, gunungnya yang nggak kelihatan. Apa ya hubungannya? Anda dari mana bisa bukti? Oi, Lah kan gunung ada di situ di tidak bawah. ada selfie-selfiean. Gunung yang Dengar dulu, terbelah. baca dulu. Baca sendiri, atas, baca Bang. sendiri. Astaga. Baca sendiri ya, baca sendiri. Ini. Baca sendiri. Baca sendiri. Ini apa artinya? Kalau Anda tidak boleh baca, Apa saya yang mau nyekolahin ya. dilihat? Sesungguhnya ahli Makkah Ahli. pernah meminta kepada Siapa itu? Rasulullah Ahli itu Sallallahu siapa? Alaihi Wasallam. Ahli, coba buka kamera Ahli dulu. Makkah, Kameranya dibuka. orang-orang yang tinggal di Makkah, asli Iya, buka orang kameranya. Makkah. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Ini antara tafsir dengan ayat. Saya buka kamera ya. Bang ya. Oke, ya. Ya. Ahli itu siapa ya? Ahli itu adalah orang-orang yang tinggal di Makkah, asal orang Makkah. Namanya ahli. Ahli itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Arab. Ya, itu bahasa Yang- Arab, bukan bahasa Yunani atau bukan bahasa Ibrani, Bang. Iya, yang Atau menyaksikan bukan bahasa Indonesia. yang menyaksikan saat bulan terbelah itu siapa? Siapa yang menyaksikan? Orang-orangnya siapa? Lagi satu abang nanya, abang ini orangnya baik kali ya. Ini apa bang? Saya dari tadi. Ini di sini bilang anna halal Makkah sa'alu, kata orang Makkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yurahum ayatan fa'arahum insyaqal qamar fa'arahumul qamar syaqatain hatta ra'au Bahasa Arab, Bang. bainahuma. Ini orang Ya. Indonesia. Makanya kalian mau tahu bukti Mana ini ayatnya bahasa dikatakan Arab, mau tahu menjelang bahasa kiamat. Indonesia. Ya kan gitu Kalau kan ditunjuk Bang siapa Bang RK? Ya kan? kalau ditunjuk bahasa Indonesia, Tuh. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Waktu kiamat Nah. makin dekat baru bulan terbelah. Emang udah Anda deket kena- kiamat sekarang? Sekarang saya tanya. An- Apa 7 udah makin deket kiamat? Anda kena paham Ya. surat tadi kayak Anda baca Allah hairul makirin gitu. Iya kan? Begitu. lari-lagi Tapi Bang Anda RK. paham, Anda hanya lihat artinya tapi tidak tahu apa maksud arti kata itu. Dengar di sini sudah jelasin. Karena Anda tidak paham, saya bawa ini. Ya. Ini Apa? bukan mujizat. Oke. Jangan tarik napas. Siapa saya tarik nafas, Bang? Buka kameranya dulu. Saya memang orangnya bernafas. Mestilah saya tarik nafas, tak mungkin saya sumbat. Betul? Oke, jadi gini ya. Ketika bulan itu dilihat oleh seluruh bangsa atau tidak? Seluruh Gimana, dunia. gimana? Seluruh dunia melihat bulan atau tidak? Apa mau ikut sains juga ya? Enggak, saya tanya, seluruh dunia Oke. lihat bulan atau tidak? Abang mau ikut sains dengan Saya saya? tanya, mau pakai sains? Mau pakai sains? Abang mau ikut sains dengan saya ya? Oke, kita sains ya, oke? Hmm?
Mau sains? Sains gini, oke sains. Ya, oke, Sains. kita sains Boleh ya. sampai besok pagi pun. Dengar dulu, Oke, oke. dengar Iya, dulu, iya, iya. dengar dulu. Hmm. Abang dalam sains baca study buku apa? Alkitab Oke, apa buku kita apa? sains. Misal. Akibat dari gravitasi bulan itu apa? Abang belajar buku yang mana? Ya, ini kita belajar. Menurut sains, Bukan. akibat Abang dari mau- gravitasi bulan Abang itu tak apa? boleh belajar dari saya. Abang tak boleh belajar Ya, dari saya saya. ingin Saya belajar bukan dari guru kamu. ya. Kamu paham sains ya. Jadi saya tanya, akibat dari gravitasi bulan itu apa? Saya bukan guru. Saya on the way study ya. On the way study. Oke, sekarang kamu paham sains? Abang dengar dulu yang ini, yang saya bilang. Iya, kamu paham sains atau tidak? Saya paham segalanya, bukan hanya satu Oke, kalau sains saja. kamu paham Saya segalanya, Saya paham kalau segalanya. kamu paham segalanya, oke. Akibat dari gravitasi bulan itu adalah pasang surut air laut. Air. Pasang Dengar surut. Air dulu. laut terjadi pasang surut ya. Dengar Oke. dulu. Ketika bulan itu terbelah dan sampai terlihat dengar gunung dulu, Hiro. Bang. Iya, sabar. Dengar. Ketika bulan itu terbelah dan sampai terlihat gua Hira seperti yang kau bacakan tadi, ya. Terjadi tsunami di mana? Di belahan dunia mana pada abad ke-6? Karena gravitasi bulan itu bisa terjadi tsunami kalau bulan terbelah, dunia bisa kiamat. Banjir, Bang. Misal, bila masa kalian mau pergi ke hari mahsyar, Yesus akan nanya segala itu ya. Di mana pernah jadi tsunami? Di mana siapa saudara Harun? Siapa yang ibu Harun? Siapa yang saudara Aduh. Yesus itu? Tak. Yang Sepertinya udah kepentingan mulai kacau nih. kepercayaan diri. Turunlah. Kayaknya dia banget. Seriusan. itu ayatnya dikatakan ketika ya kiamat mendekat kan? Ya, Belum kejadian. kapan kiamat ini? Jawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya. Aku bingung nih, sering nonton live ini. Kenapa ya Alkitab bisa menjawab apa pertanyaan daripada yang orang lain ya. Sedangkan saya nggak pernah ketemu dengan kitab-kitab lain yang bisa menjawab pertanyaan orang gitu loh, Mbak. Ya udah murtad aja Pak, kalau udah taunya kok kebenaran itu. Ya makanya saya bertanya, maaf ya. Iya itu Kalau jawabannya, udah- karena ini adalah kebenaran. Oh gitu. Mm-mm. Nah, terima kasih ya Mbak. Kapan mau dibaptis Pak? Kan nggak semudah itu untuk membaptis atau juga apapun. Agama itu kan tidak langsung bisa menerima seseorang, harus dilihat daripada teks Siap, itu siap sendiri. Pak. Bapak yakin besok masih hidup Pak? Iya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak yakin besok masih hidup? Ya, mau hidup mau enggak, cuman pasrah saja. Yang Jangan penting kita- Pak, sayang. Kau udah hidup, sudah tahu bahwa kebenaran adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Masa kau mau berakhir dengan iblis-iblis yang di neraka? Sayang. Ya semoga apa yang Tuhan berikan, Allah berikan, aku hanya bisa berpasrah diri saja. Allah nggak pernah memberi Pak. Sampai detik ini, dari mulai diperkenalkan Muhammad nggak pernah memberi. Kalau Yesus jelas memberi makan. Itu real sekali memberi makan, memberi pengampunan, real banget, memberi kesembuhan, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan orang pun sudah hari ini dilakukan. Kalau Allah nggak pernah Pak, ngasih apapun nggak pernah. Allah minta dulu gopek, nggak ada sama sekali. Nggak Tadi ada. kita udah bahas tadi Pak, bahwa yang membuat orang selamat itu bukan karena amal itu nggak membuat orang ke surga, tapi yang membuat orang masuk surga itu adalah rahmat. Ya, Sahih Muslim 50:42, rahmat. Nah, menurut surat Maryam ayat 21, surat 19 itu yang dikatakan rahmat itu adalah Isa. Nah, tapi lucunya di Alkitab kita, Yesus itulah rahmat. Di Titus 3 ayat 5, bagaimana cara mendapat rahmat itu dengan baptis. Coba dibuka teman-teman nanti ya, Titus 3 ayat 5. Jadi itu kenapa kita tawarkan untuk dibaptis, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal ya kan Pak. Nggak tahu, nggak ada yang bisa tahu umur manusia. Coba tadi berdasarkan Bapak bilang ya, kok bisa ya Alkitab itu menjawab pertanyaan? Coba saya nanya, istrinya Ibrahim di Quran bisa nggak Allah jawab Pak? Maaf, sebetulnya saya ini belum percaya dengan adanya suatu agama, karena saya harus mengimani sesuatu yang memang harus dengan iman sesungguhnya Mbak. Makanya saya bertanya-tanya dan belajar mana yang benar-benar juru selamat. Kita harus mengimani, asal jangan mengimani, tapi kita harus tahu iman itu sesungguhnya. Wih bagus, keren Pak. Coba Pak, Allah itu kira-kira siapa yang udah pernah dia selamatkan Pak? Coba satu orang aja. Kalau menurut saya Belum ada. Allah itu dari sejarah pun saya belum ada temuan. Kalau misal menurut dari kawan muslim sendiri yang saya sering dengar dari itu pun itu Jibril, malaikat Jibril. Maka saya juga belum mengimani itu semua. Mau gimana?
Iya itu aja Pak. Tadi juru selamat, ngomongin juru selamat. Nah ini juga sesuai tema saya. Adakah keselamatan Islam, dalam Islam itu kan nggak cukup ya kan, dalam Islam. Nah ini sampai detik ini satu orang pun yang dengan agama Islam itu belum ada yang selamat. Selamat dari apa? Dari kematian kekal. Belum ada satu pun. Satu pun Pak. Tetapi Allah dalam kemanusiaannya sudah menyatakannya 2000 tahun yang lalu. Wah, Iya, ini Mbak. Terima kasih pengetahuannya ya. Semoga saya makin paham lagi tentang agama Kristen siap-siap. yang memang ada juru selamatnya. Karena Rajin saya nonton setiap live hari saya ini, nggak Pak? saya sering menonton setiap apologet. Saya mempelajari karena saya akan melihat iman seseorang. Karena di Islam juga diajarkan akhlak dan adab, sedangkan di Kristen kasih. Maka saya harus melihat orang-orang tersebut saat live itu adakah yang mereka pakai itu. Karena orang beriman itu seharusnya memakai itu semua. Tapi kalau saya nggak menjelekkan agama manapun, tapi saya sering nonton juga Mbak Agatha, Mbak Mikana. Bapak jangan melihat kasih itu di dalam manusia Pak, tapi lihatlah kasih di dalam Yesus. Coba baca Alkitab. Karena Allah itu adalah kasih. Bapak lihat aja kelakuannya Yesus di dalam kitab kami. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu berkorban. Itu kasih yang paling nyata. Kasih itu adalah mengampuni. Kasih itu tidak mendoakan yang jahat. Kasih itu berkorban tadi ya. Kasih itu memberi. Kasih itu tidak membalas. Itu yang diajarkan Yesus. Jangan lihat di saya. Kalau saya memang nggak ada Pak. Saya nggak punya kasih seupilnya Yesus pun nggak ada. Itu. Tapi lihatlah dari apa yang diajarkan Yesus. Tapi lihatlah juga apa yang diajarkan Allah. Kau akan melihat kasih di situ. Ada kasih mati atau ada kasih hidup. Kalau Yesus itu kasih hidup orang. Kalau Allah itu kasih mati orang. Oh gitu Mbak. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Semoga saya bertambah pengetahuannya. Ini dikit aja aku spill ya. Yang Allah mengatakan bunuhlah dirimu itu suatu lebih baik dari kepada kau lakukan. Itu di mana Pak Prof? Saya lupa. Al-Araf tuh. Al-Araf 37 ya? Cerita, tunggu aku cari dia. Iya. Tapi kalau Saya bukan Yesus hafiz itu, Quran soalnya. ya siap-siap. Nah itu ada juga di At-Taubah 29 atau 123 An-Anfal ayat 12. Itu kasih bunuh orang semua itu Pak. Kasih mati orang semua itu. Anisa 66. Nah apa tuh Pak Prof? Silakan. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bun-bunlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Tuh, Kasih lagi hadis Pak. Kalau ada orang yang mengganti agamanya maka bun-bun juga. bun-bunlah. Kasih mati semua itu. Gitu. Makanya Bapak Atu baca Alkitabnya, Qurannya. Coba cari yang ada terjemahan. Kita Pak. Quran, punya Quran nggak Pak? Nggak punya juga karena saya hidup. Allahu Akbar, beli lah Pak. DM aku nanti tak transfer. Cuma 59.000. Pak, ini Serius. 50.000 Pak harganya Pak. Ini 59.000 Pak. Aku beli di Gramedia. Serius nggak ada. Ada terjemahannya, nanti Bapak bisa baca. Jangan kira ini harganya sejutaan ya. Ini 50.000. Nggak mahal, nggak mahal. Iya, terima kasih Mbak. Selamat Enggak, kalau malam. Bapak memang mau ini nanti tak beliin sama Alkitab sekalian. Iya, boleh. nanti saya akan banding-bandingkan lah. Ya, mangga. Ya. Terima kasih ya Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat belajar ya Pak Pria. Ini baru betul namanya Pria Sejati ya Pak Prof ya. Betul, ini baru sesuai namanya. Cari kebenaran Pak. Pak. Betul itu Pak. Pria sejati tidak akan mau menggauli anak di bawah umur. Astagfirullahaladzim. Ya, pria sejati juga nggak akan menggauli budaknya di ranjang bininya sendiri. Nah ini kira-kira pria sejati nggak ini? Cek ya. Tidur sih Mas. Never tarik kobra. Oke, Islam Kristen bro. Halo, Leak. Oh ini yang kemarin, yang kemarin ngaku dia pindah dari ini tak? Dia ngaku pindah ke Islam. dia Hindu, dia dari Hindu. Ke Islam. Lagi bingung katanya. Tapi narasinya sih Islam. Kemarin dia Islam, terus ateis, terus Hindu. Nggak jelas-jelas ini orang. Makanya aku bilang ini pria sejati nggak nih? Kita tanya dulu dia. Katanya dia dari Kristen ke Hindu apa ya? Coba yang bener apa hari ini? Ini tiap naik lain-lain jawabannya. Halo, Nefertari. Halo, di unmute bro. Islam Kristen. Halo. Islam Kristen. Udah ngaku Islam sekarang. Sekarang Islam. Iya. Waduh, biasanya ngaku Hindu. Hindu. Ada yang mau ditanya? Ada Mbak. Silakan. Kejadian 8 ayat 21. Baca. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Apa yang mau ditanya? Pertanyaannya, Musa gimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Kan Allah yang mewahyukannya kepadanya. Loh, kan ini kan berfirman dalam hati katanya. Iya, Allah mewahyukan perkataan itu kepada Musa, sama seperti ketika penciptaan. Emangnya Musa tahu itu kalau nggak Allah itu sendiri yang menceritakannya kepada Loh, ini Musa? berfirman dalam hati, Mbak. Iya, Allah itu sendiri yang mengatakannya kepada Musa. Lu bagaimana Musa bisa tahu dia? Ya karena Allah yang ngasih tahu, kok gimana tahu? Gimana sih? Allah sendiri yang ngasih tahu sama Musa. Dia berkata dalam hatinya. Loh, nanya lagi kau, gimana sih? Pak Prof, aku kemarin ya Pak Prof. Aku dalam hatiku gini ya Pak Prof. Emang si Nefertari ini mau ngerada-rada. Loh, dari mana kau tahu Pak Prof isi hatiku? Lah kan aku ngasih Gimana? tahu. Udah Loh, mana itu saya bisa kok tahu? ngerti sih? Aduh, Dalam bohong ya. hati katanya. Iya karena aku kan udah ngasih tahu Pak Prof. Aku ya dalam hatiku mikir gini ya Pak Prof. Si Nefertari ini nggak ada otaknya loh. Itu dalam hatiku tuh aku ngomong, tapi aku kasih tahu sama Pak Prof. Kok Pak Prof tahu isi hatiku? Karena aku ngasih tahu. Kok bisa Musa tahu isi hati itu? Tuhan itu berfirman dalam dirinya. Karena Tuhan itu sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Ini sesimpel ini pun nggak nyampe otak kamu. Katanya kamu Islam. Lalu bagaimana misalnya gini? Dari mana Muhammad tahu bahwa Allah pernah berdialog dengan Isa? Dari mana Muhammad tahu? Sementara Muhammad hidup 700 tahun setelah Isa. Siapa Kasih yang ngasih tahu. Dikasih tahu lah sama si Olo. Pasti Allah yang ngasih tahu kan? Ngasih tahu Dari sama mana Jibril. kamu tahu? Terus sama Jibril Allah- digosipin lagi. Iya, Allah berubah jadi pohon di surat Al-Qasas 30. Dari mana? Waktu ketemu sama Musa. Hai Musa, akulah Allah. Kan gitu kan? Tapi Allah nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya Abdullah bin Umi Maktum. Karena Allah di situ bilang barangkali. Gimana Gayat ini siapa? Yang ngomong gayat ini siapa? Musa kan yang ngomong di situ. Kan Musa Iya, yang nulis. Musa itu bagaimana dia bisa tahu, nggak ngerti ini? Ya Allah sendiri yang ngasih tahu ke Musa. Ih dodong kali sih otaknya. Baru kasih contoh ya. Tunggu Pak, ini aku tanya dulu kau. Ini berapa? Ini berapa? Takutnya dia nggak bisa nengok lagi. Ini berapa Pak? Ini berapa? 1. Kalau ini apa? 2. Jari. Kan saya bilang kalau ini berapa? Ini apa? Ya. Saya tanya ini berapa? Ini pasti 1. Kalau ini apa? Ini jari. Kamu Detail Coba lah aku kau. tanya. Aku tanya ini berapa? Nah, Ini berapa, Pak Prof, Pak Prof. Ini berapa? Ini berapa? Bro, Dari Jawab ya, itu 2. ini berapa? Gak apa-apa, aku tanya ke dia. Takut dia Pak Prof. Jari, ditanya berapa loh? Jari jawabannya. pertanyaannya menjebak. Lo enggak jebak. Andai kau memahami pertanyaan orang, kau kan nggak pernah nyimak. Makanya besok-besok dikimak. Tapi bagaimana dia bisa tahu isi hati Tuhan itu? Dia ngasih tahu. Mana nggak ada? Loh, itu semua habis dia depan wahyu dikasih tahu. Aduh Tuhan. Aduh. Mari kita mendoring. Soalnya room saya ini bukan room penghujat dan room saya ini nggak pernah menghujat orang ya. Ini terbukti ya. Ini terbukti karena yang kami katakan ini bukan hujatan, ini dalil. Harus beda tak? Betul. Jadi tolong ya teman-teman Kristen juga memahami posisi kami. Kalian sih seneng ambulan di bawah, gue yang keok. Yang dimaki-maki gue, yang dihina-hina gue, yang diancam gue. Lu seneng kebagian ketawa. Ya, biar nggak kontrasepsi, paham ya. Silakan Rizky Ananda. Halo. Iya, oke. Halo Kak, ya. Ya, Islam Kristen Pak. Islam Kak. Ya, silakan Bang. Mau bertanya apa Bang? Mau nanya, kira-kira Tuhan Yesus itu kapan ya adanya? Dalam kekekalan. Keilahiannya itu ada dalam kekekalan. Kemanusiaannya itu 2000 tahun yang lalu. Itu jawabannya. 2000 tahun yang lalu. Dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya dia dalam kekekalan sudah ada. Berarti 2000 tahun yang lalu ya? Enggak. Kemanusiaannya, Emang betul. susah. Manusiaannya. Kalau keilahiannya? Dalam kekekalan telah ada. Sejak Kalau dalam kekal. kekekalan udah ada. Sejak kekal. Jadi kalau Bunda Maria itu kira-kira mana lebih tua? Dalam Daripada kemanusiaannya ya Bunda Maria, Bang. Oh gitu. Dalam Itu sebenarnya udah kemanusiaan. jawaban ya. Ya, oke. Cuman kan gini. Dalam kemanusiaan, berarti kan Kakak Agatha kan mengakui Tuhan Yesus itu kan manusia kan? Allah dan manusia, nggak bisa Allah kita dan potong. manusia. Nah, Allah dan manusia. Berarti Allah itu lebih muda daripada Bunda Maria. Kemanusiaannya. Kemanusiaannya Kalau lebih kamu mudah. tanya Allah itu lebih mudah ya salah. Orang keilahiannya, kealahannya itu kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Lo kok kamu bilang lebih mudah? Gimana sih ini mu? Kecuali gini, Kemanusiaannya. Bang. Kecuali Saya kan nanya iya, logika. Saya kan bertanya dengan logika. Iya lo, iya itu pertanyaannya Iya, mesti memang dipikirkan iya, matang-matang gitu. Karena Anda bertanya tentang apa? Kalau kemanusiaannya iya kami mengakui, betul. Kan Kemanusiaannya pertanyaan- berawal. pertanyaan Kalau dia tadi, Yesus itu manusia gitu ya. pertanyaan dia tadi berarti Allah lebih mudah kan ini gila. Iya, Nggak nggak logika nangkap. kau. Coba sekarang kita tanya ya.
Tadi kan gitu jawabannya, berarti Allah keilahian Yesus sebelum segala zaman dalam kekekalan kemanusiaannya Berarti tadi 2000 tahun lalu. Berarti Berarti terus sabar bro. Tadi kita berbicara tentang dominatur. Ya lanjut tak. Enggak, langsung Prof, dia tak mute dulu. Nah, sekarang kalau begini, ya kami udah menjelaskan tentang keilahian Yesus dan kemanusiaannya yang berawal 2000 tahun lalu dari Bunda Maria. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah sama Muhammad tuaan mana? Kamu jawab, bisa nggak? Mana lebih tua, Allah sama Muhammad? Bang, unmute, silakan. Dan sama Muhammad itu ya Allah lah. Muhammad itu kan Rasul. Oke. Rasul itu Kita terima. Sekarang tanya Qurannya, Prof. Tua mana Quran sama Muhammad? Tua mana Tua Quran mana? sama Muhammad? Quran sama Muhammad. Iya. Ya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nggak nanya itu. Tuaan Ya, mana? maksudnya tuaan mana kan? Hmm. Ya Nabi Muhammad lah. Cuman Nabi Muhammad lah. Berarti firmannya Allah itu lebih muda 40 tahun. Lebih muda, ya. iya. Otomatis Allah juga baru Iya, ngomong ketika Muhammad sudah berumur 40 tahun. Umur 40 tahun. Iya. Nah, itu logika penjelasan saya. Allah baru ngomong ketika Muhammad 40 tahun. Karena Quran lebih muda. Ya kan? Logika. Ini logika itu. Logika. Ini kalau saya tulis ini paham kok. 20 kali kau ulangi tapinya ya. Kalau yang modelan kayak aku sih sekali udah ngerti. Ya beda lah, itu kan firman. Kalau Nih, saya kasih tahu jawabannya gini. Harusnya jawaban kamu niru dari saya. Kalau perkataannya Allah Al-Quran itu itu kekal. diturunkan Nih saya untuk kasih tahu jawabannya. Kalau ada orang yang nanya, tua mana Quran? Nih, saya bantu kau jawab. Di-mute dulu ya. Dengerin kakak ya, Dek ya. Kalau ada yang nanya, tua mana Quran sama Muhammad? Kalau bukunya Kak, lebih mudah. Tetapi perkataan Allah itu kekal. Enak nggak jawabannya gitu? Nah, itu sama paralel dengan Yesus yang tadi saya jelaskan. Kemanusiaannya itu memang lebih muda dari Bunda Maria, tetapi keilahiannya dalam kekekalan. Itu kan Ini Al-Quran itu kan bukan fakta, ini fakta, Prof. Kalau covernya ini nih yang saya pegang ini baru ada Mbak, ini tahun berapa? Baru ada 2000. 2000 Baru ada 1500 tahun lalu. Enggak, ini 2000 ya. Abad 7. Enggak ada juga, Prof. Belum ada musabnya. Oh ya berarti baru belum ada 100 tahun lalu. 1928. daging loh, Pak. Kalau kamu katakan bahwa Al-Quran itu lebih muda dari Muhammad, berarti Allahmu selama itu bisu. Bisu, iya kan baru saya bilang Allah baru berbicara ketika Muhammad sudah 40 tahun. Iya. Paham kan? Sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk meluruskan jejak hidup manusia yang Para rasul itu udah lurus hidupnya sebelum ada Muhammad. Iya. Nih, lu Orang sudah gua kasih tahu ya. Paulus tadinya bengkok, lurus ketika ada Yesus. Jadi Muhammad Iya. tuh nggak bisa ngelurusin apa-apa. Sebelum ada Muhammad, Tapi betul. orang itu Tapi sudah sebentar. tahu Tapi sebentar. jalan dan kebenaran. Saya tahu yang diluruskan Muhammad. Apa? Itu, yang satu itu, yang tadinya gini jadi lurus. Oh, yang tauhid. Saya tahu dia meluruskan nafsu-nafsunya. Sebelum ada Muhammad, itu orang sudah tahu jalan kebenaran. Kalian ini muncul Muhammad, masih langsung jadi bengkok. Makanya suka berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus tiap hari itu. Al-Quran itu membengkokkan manusia, nggak ada. Itu buktinya kalian berdoa tiap hari minta doa jalan-jalan lurus untuk apa? Berarti masih bengkok. Iya, berarti kalian ini masih bengkok. Yang namanya orang mau masuk surga itu ya berdoa ya minta jalan yang lurus. Apa tuh Pak Prof? Itu pasti. Bentar-bentar, itu pasti air yang buat kapal waktu ketika Iya, kapal lewat. Kapal lewat. Oh, ini bulan terbenam lumpur nggak? Matahari. Itu bulan terbelah kayaknya Pak Prof. Tolong satu lagi. Penasaran saya nengoknya. Apa itu ya? Apa sih? Iya, saya kurang jelas juga kayaknya planet itu. Coba lihat lagi. Coba, saya rekam ya sekali lagi ya. Saya rekam ulang.
Aku mau Apa ngomong. ini ya? Tunggu. Mars atau apa? Aku bunyi but-butnya kalau dia muncul tuh ya. Kita tengok ini ya. Iya, but. Oh, Bukan oh, Mars, salah kiri, bukan Bupati. Mars, Mars kayaknya itu Mars. But. Kayaknya masih 5 kali. Ini bentar. Ini harus 3 kali ya, baru 2 yang saya rekam. Satu lagi, Pak. Ini baru 2 ya. Kalau 2 berarti Dwi natural, nggak jadi Tritunggal, udah nggak apa-apa. Wah, aduh wes. Aduh, ternyata kebagian guys. Oh, ternyata bulan. Bulan baladu. Bulan. Iya. Bulat Tadi ya? masih samar-samar tadi. Bulan. Berarti bulan bulat ya. Bulat. Tapi bumi ini kan nggak datar. Enggak. Tapi Kalau kok dihamparkan? Di Al-Quran Iya, datar, Agatha. Al-Kahfi ayat 47. Mbak lagi sekali Mbak Agatha. Ya, kenapa Pak? Lagi sekali bertanya. Boleh. Itu tadi nggak Ya. mau ditanggapin, udahan. Nggak ada Ya, dalam Tuhan Al-Quran berfirman dalam bumi hati, dibilang Ustaz. datar di situ Pak Agatha. Apa? Ada rata, bukan datar, rata. Nggak ada rata. Ada Ya. Hamparan. Baca dulu yang betul. Hamparan. rata. Aduh, Oh, mau lihat ayatnya? Boleh. Oh Pak, Baca. Pak Ladu belum bisa open cam. Iya, tuh saya Itu loh, ini. yang bumi diperjalankan dan mereka melihat bumi Gunung-gunung diperjalankan. Bukan datar. Dari mana iya, itu Bang Bas? gunung-gunung. Rata, Pak, rata. Oh ya, rata. Rata kan datar, bukan? Beda. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Seperti biasa, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Kali ini di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua, nanti Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel menyimaknya di sana masing-masing. Judul perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari perumpamaan ini, kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat pada waktu itu, dan juga apa yang kita belajar untuk kita mengenai kebenaran firman Tuhan ini dan bagi kita secara pribadi ya. Jadi dalam pasal ini sungguh-sungguh para ahli Taurat dan orang Farisi, mereka itu bersungut-sungut terhadap anugerah Kristus dan kebaikannya kepada para pemungut cukai dan orang berdosa. Karena apa? Dia memberikan kesempatan bagi terjadinya pengungkapan anugerah yang lebih penuh bagi mereka gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana tanggapan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang pemungut cukai kepada Tuhan Yesus yang datang kepada pemungut cukai gitu ya. Jadi ada yang berpandangan miring terhadap apa yang tindakan yang Tuhan Yesus lakukan gitu ya.
Nah, jadi dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu sahabat, kita akan belajar bersama-sama apa kebenaran firman Tuhan bagi kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita dari perikop yang kita baca dan renungkan saat ini. Jadi ini berbicara mengenai domba yang hilang. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi terhadap apa? Terhadap pelayanan Tuhan Yesus yang tidak membedakan siapapun. Dia pergi bergaul dengan orang-orang pemungut cukai yang pada waktu konteks itu mereka itu dipandang status sosial yang rendah, mereka dianggap orang yang paling berdosa gitu ya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi mereka? Ini yang menjadi problem antara orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi di sini sebuah tindakan yang Tuhan Yesus lakukan itu tidak menyenangkan hati orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kesalnya orang-orang Farisi terhadap Kristus karena ia bergaul dengan orang-orang kafir dan para pemungut cukai dengan memberitakan Injilnya kepada mereka. Kalau kita baca di dalam ayat 1 dengan 2 di situ dikatakan bahwa apa? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, bagaimana Kristus membenarkan perbuatannya itu dengan menunjukkan rancangan dan kuasa yang ingin dicapainya dengan berbuat demikian yang sudah memengaruhi banyak orang, yaitu membuat mereka bertobat dan mempengaruhi hidup mereka. Tidak ada ibadah lain yang lebih berkenan dan lebih menyenangkan hati Allah daripada ini. Hal ini yang ditunjukkannya dalam perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus selalu umpamakan. Di sini dia mengumpamakan dengan tentang domba yang hilang yang dibawa pulang dengan sukacita. Kalau kita baca di dalam ayat 4 sampai 7. Di sana dikatakan bahwa apa? Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi tentang anak yang hilang, yaitu yang kita bisa baca lagi di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Di sana kita bisa baca. Ada juga perumpamaan tentang anak. Ada seorang perumpamaan 2 anak laki-laki yang Tuhan Yesus umpamakan juga. Jadi dalam perikop di atas kita bisa melihat keinginan para pemungut cukai dan orang berdosa mengikuti Kristus dalam pelayanannya. Dalam pasal sebelumnya banyak orang Yahudi berduyung-duyung mengikuti Yesus dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menerima dalam kerajaan Allah, sehingga Kristus merasa wajib mengatakan kepada mereka hal-hal yang akan menguncangkan harapan mereka yang sia-sia. Tetapi di sini kita melihat banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa berbondong-bondong datang kepadanya dengan perasaan rendah hati dan takut akan ditolak olehnya, sehingga Kristus merasa perlu memberikan dorongan kepada mereka, terutama karena ada orang-orang tertentu yang dengan sombong dan angkuh suka memandang rendah mereka. Jadi para pemungut cukai yang mengumpulkan upeti yang dibayar masyarakat kepada pemerintah Romawi, mungkin sebagiannya memang orang-orang jahat, namun akibat prasangka buruk bangsa Yahudi terhadap tugas mereka itu, mereka semua dipandang jahat. Kadang-kadang mereka disamakan dengan perempuan-perempuan sundal. Sementara di sini dalam bacaan-bacaan lain mereka disamakan dengan orang-orang berdosa yang berbuat tidak senonoh, secara terang-terangan bersinah dengan perempuan-perempuan sundal yang sangat dikenal sebagai orang-orang yang tidak bermoral. Sebagian orang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang berdosa di sini adalah orang-orang kafir, dan bahkan Kristus pada waktu itu sedang berada di seberang Sungai Yordan atau di Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain.
Orang-orang seperti ini datang kepadanya. Sementara mungkin banyak orang Yahudi yang lain yang tadinya berbondong-bondong mengikuti dia sekarang mundur oleh karena perkataannya dalam bagian penutup pasal sebelumnya. Dengan demikian sekarang giliran bangsa-bangsa bukan Yahudi yang mendengarkan para rasul setelah orang-orang Yahudi menolak mereka. Mereka datang kepadanya tetapi mereka takut melangkah terlalu dekat kepadanya. Jadi mereka hanya mendekat supaya bisa mendengarkannya. Mereka datang kepadanya bukan untuk meminta kesembuhan seperti yang dilakukan sebagian orang, melainkan untuk mendengarkan ajarannya yang sangat bagus. Perhatikanlah, ketika kita datang mendekat kepada Kristus, kita harus selalu mencamkan hal ini, yaitu bahwa kita ingin mendengarkannya, mendengarkan perintah-perintahnya yang diberikannya kepada kita dan jawaban-jawabannya atas doa-doa kita. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kejengkelan para ahli Taurat dan orang Farisi terhadapnya karena hal ini. Mereka bersungut-sungut dan menegur Yesus, Tuhan kita, karena perbuatannya itu. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka marah karena para pemungut cukai dan orang-orang Yahudi, bukan Yahudi, diberi sarana untuk menikmati anugerah, dipanggil untuk bertobat dan didorong untuk mengharapkan pengampunan pada saat bertobat. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang ini sudah tidak mempunyai harapan lagi. Mereka pikir tidak ada orang lain lagi kecuali mereka sendiri yang memiliki keistimewaan untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan. Padahal dulu para nabi sudah memberitakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain, khususnya Daniel memberitakan kepada Nebukadnezar. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi semua orang itu berharga di mata Tuhan. Seorang penjahat besar divonis mati, penjahat ini tidak kenal takut, tidak ada penyesalan terhadap kejahatannya. Namun oleh pelayanan seorang hamba Tuhan, penjahat ini bertobat. Tuturnya ketika diwawancari, saya bertobat karena dari sekian banyak orang yang ikut kebaktian, Pak Pendeta menunjuk saya dan berkata, Yesus mengasihimu. Saya adalah orang yang paling jahat di sel ini, namun justru sayalah yang paling dikasihi. Kalau domba seekor yang tersesat itu bisa berkata, mungkin ia akan berujar begini, sungguh saya berbahagia karena apa? Gembala yang mengasihi kita. Kita dipandang berharga. Dengan perumpamaan ini kita adalah manusia-manusia yang berjahat, manusia-manusia yang berdosa, yang terhilang, tetapi dengan kasih anugerahnya ia datang mengorbankan dirinya untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan itu. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati. Itulah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali merefleksikan dalam kehidupan kita, pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga pasti akan merasa sedih. Namun sedih akan berganti suka bila barang itu ditemukan kembali sesudah dicari-cari. Itulah gambaran yang dipakai Tuhan Yesus untuk melukiskan sukacita surga yang terjadi apabila orang berdosa bertobat. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang memperlihatkan bagaimana pemilik domba dan pemilik dirham tidak tinggal diam ketika satu dari antara beberapa milik mereka hilang. Fokus perhatian pemilik domba saat itu adalah seekor yang hilang, bukan 99 ekor yang lain. Begitu pula dengan pemilik dirham. Perhatikan, tertuju pada suatu dirham, suatu domba yang hilang lenyap dari antara 99 domba itu yang tersisa. Padahal domba adalah hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit menemukan jalan mereka. Maka betapa bersukacitanya pemilik domba dan pemilik dirham
Ketika jerih lelah mereka menunjukkan hasil, apa yang mereka cari tidak ditemukan. Kedua kisah ini dalam satu perikop ini itu melukiskan sikap Bapa terhadap orang berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemarahan dan keadilannya, ia justru berinisiatif mencari mereka, mencari kita, karena ia menginginkan kita kembali kepada Dia. Itulah yang dilakukan Yesus di dunia ini. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dialah jalan bagi orang yang terhilang untuk datang kepada Bapa. Dan karya Allah di dalam Yesus itu kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Untuk kita murid Kristus di zaman ini berlaku tugas yang sama. Kita perlu mencari domba dan dirham yang hilang. Kita harus menunjukkan kepada mereka jalan kepada Allah melalui Yesus agar sukacita yang besar terjadi di surga. Karena satu orang yang hilang telah ditemukan kembali. Karena satu orang berdosa telah bertobat dan datang kepada Bapa. Itu tugas kita, mencari yang sesat, yang terhilang. Di akhir pasal yang 14 Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-35 di sana dikatakan. Jika orang begitu bersuka cita atas ditemukannya milik yang sebelumnya hilang, Yesus menjelaskan bahwa surga pun bersuka cita ketika ada seorang pendosa yang bertobat. Ini tidak sejalan dengan sikap orang Farisi yang mengeluhkan sikap Yesus dalam menyambut orang-orang berdosa yang mendatangi Dia. Mengapa mereka tidak mau bersuka cita dengan orang berdosa yang bertobat? Itulah yang dijawab oleh perumpamaan yang domba yang hilang. Jika surga bersuka cita atas pertobatan seorang berdosa, maka mencari serta menemukan domba yang tersesat dan yang terhilang harus menjadi bagian kita juga, murid-murid Kristus di masa kini. Jadi di hadapan Allah manusia sangat berharga. Kita jangan pernah memandang orang rendah karena dia melakukan suatu dosa yang bagi kita itu sangat kecil. Jangan merasa diri kita lebih benar. Kita adalah manusia yang sama-sama berdosa. Tapi karena oleh kasih anugerah kita diselamatkan. Ketika kita datang dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memperoleh kehidupan itu. Yesus tidak demikian dengan orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Ia tidak sekedar bercakap-cakap dengan orang berdosa, bahkan ia makan bersama-sama dengan mereka yang dalam tradisi Yahudi makan bersama menunjukkan suatu hubungan yang akrab atau saling menghargai satu sama lain. Para Farisi dan ahli Taurat mengecamnya sebagai seorang yang terlalu berkompromi dengan soal moralitas, karena bagi mereka akrab atau berdekatan dengan orang berdosa adalah najis. Yesus menjelaskan dasar tindakannya dengan 3 buah perumpamaan sekaligus dengan mempunyai tema yang sama. Dengan menceritakan perumpamaan yang sedemikian, Yesus paling tidak mempunyai 2 maksud. Pertama, ia mengekspresikan kesungguhan dan keseriusan atas penjelasan tentang sikapnya terhadap orang berdosa. Kedua, ia rindu agar orang Farisi dan ahli Taurat dan semua pengikutnya meneladani apa yang dia lakukan. Ketiga perumpamaan itu mengungkapkan bahwa baik dirham atau domba, anak bungsu yang terhilang, masing-masing mempunyai nilai yang tak terhingga bagi pemiliknya. Nilai itu timbul bukan dari apa yang dapat mereka lakukan atau jumlah mereka karena hanya satu yang hilang, namun timbul dari hakikat mereka masing-masing. Karena itulah ketika kembali ditemukan, meluaplah sukacita pemiliknya sampai mengajak orang-orang lain pun bersukacita. Inilah manusia. Nilai manusia terletak pada hakikat sebagai makhluk yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Sang Pencipta yang agung. Renungkan, Kristen harus memakai perspektif Yesus ketika bersikap kepada koleganya, karyawannya, pembantunya, rumah tangganya, pengemis, dan anak-anak jalan, bahkan para ex narapidana sekalipun. Siapapun mereka adalah makhluk yang menjadi objek kasih Allah juga.
Itulah tugas kita sebagai murid Kristus, untuk membawa kabar baik kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus mencintai mereka. Di dalam Yesus kita memperoleh harapan hidup yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.